Ya, ya sudah direkam, jadi enak. Nanti kalau ngulangi kan tinggal nyetar rekamannya. Mana tadi? Ini. Ya. Ya, ini ya. Jadi pangestu ya, paguyuban ngesi tunggal. Ya. Yang didirikan di Surakarta pada tanggal 20 Mei 1949 oleh ini ya Bapak Sunarto Mertowardoyo atau Dewan Pangestu dinamakan atau disebut dengan Pak Sunarto ya karena kita menghormati beliau sebagai pendiri. Organisasi ini lain daripada yang lain. Nah, coba dilihat ya nanti kalau biasanya kalau organisasi itu kan kumpulan dari beberapa orang ya, kemudian kesepakatan kita memberikan organisasi apa ya kayak tadi ini. Mbak Ocha ini kan mungkin di sekolah ikut OSIS itu organisasi juga, mungkin di rumah ikut Karang Taruna ya atau ikut apa organisasi-organisasi sesuai dengan apa kepentingannya. Nah, sekarang organisasi Pangestu itu apa kan ini? Nah, Pangestu ya mengandung arti kata sebagai berikut. Pa itu ya paguyuban ya, panya itu paguyuban ya. Yang istilahnya diartikan kurang lebih seperti ini. Persatuan yang dijiwai oleh hidup rukun dan semangat kekeluargaan. Itu paguyuban, guyub. Ya, guyub rukun kan gitu. Nah, nges ya, nges itu ini ya, panges itu panya itu pakai ngesnya itu ngesti. Ngesti itu adalah upaya batin yang didasarkan dengan memohon pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi berupaya secara batin ya. Jadi kita sering berdoa, sering mohon pada Tuhan, ya, agar kita selalu diberi apa aja lah yang kita butuhkan, kesehatan dan seterusnya, ya, diberi kesuksesan dalam belajar kan begitu. Nah tunggal, nah, jadi panges itu adalah paguyuban, ngesti tunggal, ya singkatnya pangestu. Tunggal itu sendiri artinya adalah bersatu dalam hidup masyarakat dan bersatu kembali dengan Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita kan sekarang ini sama-sama di dunia ya, artinya kalau Mbak Ocha di rumah atau di Batu ya, kalau Om Bowoni di Solo, kan kita bermasyarakat di rumah, di kampung, di sekolah, sama. Tetapi begitu juga ini kita tuh bersatu dengan Tuhan. Tuhan kan meliputi semua alam seisinya. Ya. Jadi kita itu intinya adalah kita itu merasakan di hidup di dunia ini dimanapun juga itu Tuhan itu ada kan begitu. Jadi tunggal dengan kita, ya bersama dengan kita. Ya, jadi ini intinya. Jadi kalau begitu apa Pangestu? Apa tuh kok bisa kita itu bisa hidup bermasyarakat kalau di sekolah ya banyak temannya, ya disukai teman-teman, ya ada kegiatan-kegiatan kita bisa ikut berpartisipasi. Nah ini nanti dikelola atau diolah di sini. Bagaimana caranya kita bisa bersatu, ya dengan dimanapun juga dengan siapa aja, ya. Nah, ini contoh ini. Nah, jadi ya Pangestu tadi ya. Nah, kalau diringkas kan begini. Jadi Pangestu itu apa? Persatuan yang dijiwai oleh hidup rukun dan semangat kekeluargaan dengan upaya batiniah yang didasari dengan permohonan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk bersatu dalam masyarakat dan dapat bersatu kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini, yang penting kita ini di dunia aja. Ya, kalau bersatu dengan Tuhan itu kapan saja, artinya kalau kita di dunia bisa bersatu dengan Tuhan, artinya apa? Kita tuh selalu merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan kita, jadi terasa, ya, terasa bahwa oh Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita, makanya kita harus selalu berbuat baik dan seterusnya. Ya. Nah ini penting, ya. Jadi kalau Mbak Ocha apalagi seorang muslimah ya, nah yang taat, ya, mesti paham ini kan contohnya nih. Jadi kita tuh dengan siapa aja loh, ini dengan siapa saja. Jadi Pangestu itu berlaku untuk siapa saja. Karena kita harus hidup rukun dengan siapa saja. Ya. Nah, lanjutnya, nah sekarang ini karena organisasi kan, organisasi itu
harus ada asasnya, sifatnya. Nah, kalau dilihat ya Garuda Pancasila. Nah, ini adalah asas. Jadi Pangestu itu berasaskan Pancasila, ya, dasar negara. Ya. Pangestu juga apa kalau sifatnya? Nah, sekalian aja biar tahu. Nah, ini kejiwaan semata-mata yang pertama. Apa itu kejiwaan semata? Ya, di sini di organisasi Pangestu itu hanya kita belajar bersama bagaimana menjadi orang yang baik lah. Jadi kejiwaan jiwa kita baik ya, rohani kita, jiwa kita misalnya, oh aku harus apa tuh kalau di rumah, misalnya sebagai anak ya, sebagai anak, oh bantu orang tua kan begitu. Nah ini kita harus tahu kejiwaan kita, nggak usah apa ya disuruh-suruh mama saya tahu kejiwaannya jalan. Ya. Kemudian oh saya sebagai kakak dari adik-adik, oh saya memberi contoh. Nah, di Pangestu ini yang diulah adalah itu rasanya, ya. Jadi enggak ngajari apa ya secara lahir itu enggak, tapi jiwa itu yang ada di dalam diri kita, ya kejiwaan. Ya, jadi eh, batin kita, ya nafsu-nafsu kita. Jadi kalau kok lapar banget ya, padahal di rumah nggak ada apa-apa, ya sudah nggak usah minta ke mama, oh cari sendiri aja lah. Kalau ada ya kita ambil sendiri. Jadi ini apa yang diolah di sini adalah tentang pengolahan jiwa, hati gitu ya, perasaan. Nah, juga kancani sebagai kancah pendidikan dan pengembangan jiwa. Jadi begitu. Menurut nani ajaran Sang Guru Sati apa ajaran? Ya ini Tuhan. Ya kalau kita di sekolah kan itu ada guru ya, guru yang ngajari apa? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan seterusnya ya. Ini kan guru yang kelihatan secara fisik. Nah, kita itu juga punya guru yang sejati yang enggak kelihatan tetapi selalu ada dalam hati kita. Itu namanya guru sejati. Guru sejati itu Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, yang terasa. Kan mungkin Mbak Eka pernah suatu ketika ya kalau belajar, kalau mengalami kok sulit ya, susah ya. Kan bilang pada Tuhan, Tuhan kok ini kok sulit. Nah ini kan ada apa ya, batin tuh ya. Nah, ayo enggak apa-apa, latihan terus. Gitu. Ini ya, sesuatu yang ada dalam batin tidak kelihatan ini. Kemudian mungkin Mbak Eka menemukan sesuatu apa ya, waktu mungkin sedih atau mungkin gembira juga. Terima kasih ya, ya Allah kan gitu ya Tuhan. Nah, ini kan gembira. Ini sebenarnya Tuhan itu ada di dalam hati kita. Ya, ini di Pangestu itu. Jadi ajaran dari Tuhan. Ya, dan Sang dari Tuhan yang berada di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ya. Nah, ketiga, ini bukan agama dan bukan aliran kepercayaan batin ya. Jadi jangan dikira, oh Pangestu itu untuk orang-orang tua. Bukan, justru ini adalah untuk anak-anak muda, generasi pelajar itu penting sekali. Karena nanti kalau dalam belajar, kan suatu ketika ya, kan apalagi sekarang PJJ ya, PJJ itu kalau soal kan dikirim lewat handphone, nah ini kita tinggal apa, jujur apa tidak. Ini misalnya ada perintah, ya kerjakan sendiri, tidak boleh buka buku atau apa. Nah ini tinggal kejujuran kita. Kalau kita sudah terbiasa jujur, ya tidak berani walaupun ada kesempatan untuk berbuat tidak jujur, tapi kita nggak mau. Karena kejiwaan kita sudah tertata, kita sudah selalu diatur ya. Oh ini nggak baik, ya, ini benar dan tidak itu tahu. Ini Pangestu itu situ. Jadi disitulah uh, perbedaannya. Ya, jadi artinya dengan perbedaan dengan umum itu ya ini pendidikan kejiwaan. Ya. Nah, fungsinya apa ya tadi Pangestu sebagai wadah. Nanti kan teman-temannya banyak. Jadi kalau Mbak Ocha ini termasuk untuk yang remaja lah istilahnya. Nanti teman-teman remaja usia SD, SMP, SD kelas 4 ya. 4, 5, 6 sampai SMP kelas 9. Itu namanya remaja. Nanti kalau sudah menginjak ke dewasa atau ke pemuda lah ya kalau SMA itu sudah masuk pemuda atau mungkin ya nah, mungkin Mbak Ocha juga bisa masuk ke pemuda karena sebentar lagi kan perubahan pola pikir nah, ini adalah Pangestu ya. Nah, Pangestu itu apa? Pangestu itu ada organisasi tadi yang ini. Jadi nanti Mbak Ocha di sini kalau ketemu teman diajari ya apa ya bagaimana cara jadi seorang remaja yang ceria, yang apa ya, yang aktif ya, inovatif di sini. Tapi dasarnya adalah jiwanya bagus dulu.
ya dasarnya ada kejiwaan. Nah, tujuan, nah ini sepintas saja ya, ini cepat aja ya, karena nanti materinya banyak. Ya. Nah, tugas-tugas pokok Pangestu tadi menghimpun agar suku itu akrab itu ya, akrab, kemudian menaburkan ajaran ini ke siapa saja. Salah satu contohnya ini hari ini ya Om Bowo kasih sedikit pemahaman tentang Pangestu itu apa. Ya, kalau Mbak Ocha nanti dengar kata-kata Sang Guru Jati artinya Tuhan, ya Tuhan yang menuntun kita dalam batin kita, nggak kelihatan. Guru sejati kok ya, guru itu kan yang suka menolong, membimbing, menuntun kita semakin lebih baik lagi namanya guru. Tapi ini sejati, jadi sejati itu nggak kelihatan karena Tuhan sendiri yang ada dalam hati. Ya, ini dan seterusnya menerapkan murni ajarannya kemurnian itu artinya tidak boleh melenceng ya, jadi harus sesuai dengan uh, apa ya perintah-perintah Tuhan. Jadi organisasi ini yang menyuruh Tuhan lewat tadi Bapak Sunarto tadi atau Pak Sunarto. Ya. Nah, nih lihat oh gambarnya kok banyak sekali ya agamanya dilihat dari pakaiannya ya tampilannya oh iya memang. Jadi Pangestu itu adalah untuk semua umat, semua orang ya. Membina para anggotanya agar hidup rukun dengan semua umat tanpa membeda-bedakan jenis, bangsa, derajat, dan agama atau kepercayaan. Jadi semua bisa ya belajar bersama untuk memahami tentang apa itu batin kita kok kadang kita menjadi sedih kok kadang seneng ya kadang gimana rasa-rasa yang nah ini kita olah di sini kita belajar sama-sama ya tujuan yang kedua ini nah menyebarluaskan tadi ajaran ini kita berikan tanpa pamrih tanpa paksaan ya jadi Mbak Ocha didengerin aja diterima nanti kalau nggak jelas tanya ya nggak usah merasa terpaksa enggak karena nanti Mbak Ocha itu kan sukses sendiri ya jadi nggak perlu dipaksa jadi orang baik itu. Nah, ini kan kita belajar. Ya, kenapa? Kadang-kadang orang itu karena kondisi tertentu, ya, kadang berbuat yang tidak baik. Ya, kadang melanggar perintah Tuhan. Nah, ini kadang-kadang kalau orang Tuhan juga nggak tahu kan banyak temannya juga. Nah, ini jangan sampai ya kita tetap tujuan kita adalah ajaran ini, pelajaran tentang ketuhanan ini bisa sampai. Ya. Ini membekali anggotanya, jadi nanti kita semuanya di uh, anggota di Pangesusi manapun juga ya dengan jiwa yang sehat, kuat, jadi berbudi berluhur agar mencapai tujuan hidup yang hakiki yaitu bahagia abadi. Ya. Dan nah ini nanti istilah-istilah yang baru mungkin Mbak Oka, mungkin Katri Purusa itu Tuhan, nanti ya, Tuhan, jadi Tuhan yang maha, Tuhan yang maha tunggal. Ini tujuannya lagi terwujudnya kehidupan masyarakat ya damai dan seterusnya ya kadang-kadang kan Mbak Cam melihat oh, masih banyak yang suka bertengkar ya atau mungkin suka ya berselisih lah itu nanti kita mencoba memberikan pemahaman ya kalau kita sudah paham untuk apa ya jadi kita harus hidup rukun dengan siapa lambangnya apa tahu Pangestu itu nah, lambangnya ini apa bunga mawar dan kalung ini simbol atau lambang. Jadi lambang itu eh, apa ya menjadi apa ya logonya biar orang tahu kalau di luar kan kelihatan oh ini gambar kalau ini kan lambangnya Pangestu ya mawar dan kambuja ya kayak mawar nah, melambangkan tugas keluar kan lahiriah duniawi ya belajar meraih cita-cita kalau yang satu ya bekerja dan seterusnya ya pokoknya semaksimal mungkin ya berusaha ya eh, menjadi kusuma bangsa. Kusuma bangsa itu artinya bermanfaat. Jadi apa aja lah. Jadi tidak harus menjadi anu ya, jadi tidak harus menjadi seorang presiden tapi siapa saja ya. Jadi apa saja itu yang baik contoh kalau baca ya jadi siswa murid ya oh jadi contoh di teman-temannya ya di ya saat kelas atau mungkin saat sekolah oke loh mbak saya itu orangnya baik kalau saya misalnya jadi apalah jadi guru ya, jadi guru yang baik jadi tugas-tugas ini namanya tugas lainnya
Tapi kan ada juga yang namanya mawar itu ada durinya. Jadi duri itu melambangkan sebagus apapun kadang kita tuh pasti pernah berbuat salah, kekurangan. Jadi buat kekurangan. Ya, jadi itu istilahnya gambar mawar. Ya, jadi kita semaksimal mungkin sudah dilaksanakan, kemudian nanti akhirnya akan membawa ke sini ke bunga mawar ya ini ya. Tapi sebagus apapun dunia pasti ada kekurangannya. Nah, yang kedua adalah kamboja. Kamboja itu gas di dalam. Nah, di dalam kita terus ya jadi pelajar, saya jadi guru, jadi apa aja, itu harus bakti kepada Tuhan, mentaati semua perintahnya. Tadi yang saya katakan. Jadi pelajar ya yang benar, yang jujur, ya. Jadi buat contoh untuk teman-teman kita. Nah, jadi tugas keluar, kemudian ke dalam juga selalu ingat pada Tuhan. Tadi ingat ya, ada Tuhan dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita. Ya. Nah, pedoman. Nah, coba dilihat dulu ya. Pedoman. Coba. Nah, pedoman itu berlaku untuk semua anggota. Ya, semua anggota. Ya, semua anggota Pangestu. Ini ada dasar sila 10, ya, 10 sila aspek atau pedoman yang harus menjadi pegangan kita semua sebagai anggota Pangestu. Ya, jadi sebagai anggota Pangestu, apa toh yang menjadi pedomannya yang harus kita jalankan kan itu? Ada 10. Yang pertama, berbakti pada Tuhan ya jelas. Tuhan yang Maha Esa. Berbakti pada utusan Tuhan. Nah, tadi yang saya katakan tadi, utusan Tuhan itu maksudnya apa? Utusan Tuhan yang selalu di dalam hati kita yang terus ya menuntun kita. Yang tadi yang saya katakan dari Sang Guru Jati itu utusan Tuhan yang abadi. Artinya Tuhan kok ada Tuhan dan iya Tuhan itu kan nanti ada sifat-sifat Tuhan. Nah, nanti saya sampaikan di bab yang lainnya nanti habis ini ya. Setia kepada Khalifatullah, kepada kepala negara, ya, berbakti kepada tanah air, berbakti kepada orang tua, ayah ibu, berbakti kepada saudara tua, berbakti kepada guru, ya. Jadi Mbak kan dulu pernah jadi mungkin mirip KP, TK, ya, kecil ya, SD. Nah, ini berbakti kita. Apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, ya kita terima, kita berbakti, menghormati ya. Berbakti kepada pelajaran keutamaan, ya hal-hal yang baik-baik kan kadang di masyarakat ada tata apa ya, tata krama lah atau sopan santun. Ini pelajaran keutamaan. Kasih sayang kepada sesama itu bukan hanya kepada manusia, sama itu ya mungkin ketemu binatang, tumbuh-tumbuhannya sama itu. Itu kasih sayang apalagi dengan manusia. Menghormati semua agama. Jadi semua agama itu dihormati di sini ya. Bahwa agamanya Islam ada di Indonesia ada berapa? Sementara ini ada 6. Karena agama itu ada berapa? Oh, banyak sekali ya. Di dunia itu ratusan agama yang ada di Indonesia saja ya, yang 6. Tapi kalau kita nanti ketemu agama yang lain ya sama, semua intinya pada Tuhan. Ya, jadi ini pedoman dasar sila 10 ya, 10 sila ini menjadi pedoman kita semua anggota Pangestu. Pangestu ada di mana atau kantor pusatnya di ini? Mbak Ocha pernah ke Jakarta ya? Nah, ini Monas, Monumen Nasional. Ini kan simbol. Ini ibu kota di Jakarta. Jadi organisasi kita itu berada di Jakarta. Tepatnya kantornya Pangestu karena ini organisasi ya harus ditata dengan baik ya di Jalan Gandaria 1 nomor 93 Jakarta Selatan di Jakarta. Ya kapan-kapan kalau enggak di Jakarta mampir gitu ya. Nah, ini tentang organisasi Pangestu. Ya. Coba mungkin ada pertanyaan Mbak Ocha, dinyalain dulu anunya mic-nya mungkin. Kita tutup dulu ya ini ya materinya. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Ya Mbak Ocha, apa yang ditanyakan apa tentang ini organisasi. Jadi organisasi ini sama seperti organisasi yang lain.
Suaranya putus-putus Kak, jadi nggak apa namanya, nggak begitu Putus. paham. Oh, putus. Sekarang putus ya? Putus-putus ya? Ya, kurang keras gitu loh. Oh, kurang keras ya, Mbak. Oke. Ya, sekarang coba tak deketin aja mic-nya, mungkin mic-nya. Jelas nggak, Mbak, sekarang? Kira-kira. Sudah. Ya. Jadi intinya adalah ini organisasi ya, sama dengan organisasi yang lainnya. Perbedaannya apa? Satu, ini organisasi ini hanya tentang kejiwaan, jadi mental kita. Ya, kita itu diajari berjiwa kuat, ya, gitu ya. Ya, menjadi perilakunya yang baik. Ya. Sebagai apa aja ya? Sebagai pelajar misalnya ya tadi rajin belajar ya. Semua kegiatan-kegiatan itu didasari semangat, intinya semangat untuk berbuat kebaikan. Karena merasa bahwa di dalam diri kita itu ada Tuhan itu. Ya, itu intinya. Ya. Ini sebuah organisasi ya. Jadi organisasi kan lebih enak ya karena mungkin nanti belajar lebih gampang kalau organisasi itu. Ya, jadi banyak hal ya, nanti. Jadi mungkin Mbak Ocha ada coba yang ditanyakan apa? Kira-kira yang tadi saya sampaikan tadi yang kurang jelas apa ini organisasinya dulu. Ini belum masuk ke Mbak Ocha ikut OSIS enggak? Mengurus OSIS enggak? Nggak ikut. Oh, enggak ikut, ya enggak apa-apa ya. Ini sedikit ya, jadi gini ya. Apa? Mau ngomong apa? Kalau OSIS nggak pernah ikut, tapi kalau Dewan Galang kayak pemilihannya udah pernah ikut. Oh iya, ya itulah. Kan ngurusi kalau OSIS itu kan diurusi untuk sekolah ya. Bagaimana nanti kegiatan acara di sekolah apa dan seterusnya. Nah, ini organisasi OSIS, OSIS organisasi siswa intrasekolah. Kalau Pangestu tadi, Paguyuban Ngesti Tunggal. Jadi kita yang di Pangestu itu yang diurusnya apa? Masalah kejiwaan. Bagaimana tuh jadi orang yang selalu berbuat baik kan gitu. Selalu menyadari Tuhan ada dalam diri kita, jadi kita nggak berani berbuat yang nggak baik lah gitu intinya. Nah, dengan itu apa nanti Mbak Ocha pasti sukses. Jadi seorang manusia atau pelajar ya jadi sukses. Ya, itu intinya. Ya karena selalu dibimbing percaya pada Tuhan bahwa setiap saat itu kita selalu bersatu dengan Tuhan. Ya, ini yang pertama, ya. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Nah, sekarang tak lanjutkan lagi yang materi kedua. Ya, materi kedua. Tadi organisasi nanti sambil jalan. Ya, sambil jalan nanti kita bisa eh, tanyakan lagi atau mungkin apa ya kan banyak hal ya nanti yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Yang kedua tentang tentang ini tadi sudah ini yang kedua. Nah, kelihatan enggak, Mbak Aja? Apa judulnya? Kelihatan. Hakikat hidup. Oke, ya benar. Sampai tak besarin ya. Nah, ini kan ada gambar ya, anak-anak seneng ya. Ini kira-kira di kota apa di desa nih? Di Di desa desa. ya. Ini ada gunung kan. Ini kan seneng ya. Anaknya ke gembira, seneng kita enggak ada beban yang enggak punya PR, enggak punya tugas. Wah, mau dolan kira-kira gini ini mau kemana nih? Kira-kira. Mau ke sungai ini mau mandi nih biasanya. Gembira ya. Nah, ini kita coba mengetahui kenapa kok kita tuh pengennya harus selalu bahagia ya, Mbak. Jadi tujuan kita itu bagaimana misalnya kita mendapatkan sesuatu tuh ya tetap bahagia gitu ya. Seneng gitu loh. Kayak teman-teman kita nih ya, hakikat hidup itu apa. Nah, ini saya ceritakan. Ini agak sedikit perlu pemahaman ya. Nah, kita tuh jadi manusia tuh mau pilihannya kemana aja boleh kok. Ya, mau jadi orang pinter boleh, mau jadi orang keset ya boleh ya. Ya tinggal kita. Oh, saya mau sukses ya harus belajar, ya harus rajin kan gitu toh. Nah, yang penting tahu. Nah, ini ada 5 hal nih. Nah, yang pertama kita tuh harus tahu asalnya hidup karena kita sudah hidup di dunia, apalagi Mbak kita sudah mulai SMP kelas 9 udah mau SMA nanti ya. Sudah lagi SMA. Nggak terasa tahu-tahu SMA sendiri ya, padahal nggak pernah masuk sekolah, tapi tahu-tahu sudah tambah aja kelasnya tambah. Ya.
Nah, ini kita harus tahu ya, asal kita dari mana, kemudian tujuan kita itu mau kemana, terus kita hidup itu bekalnya apa, syaratnya apa, kewajibannya apa, ya. Nah, ini saya sampaikan dulu di sini. Nah, asal hidup kok, ya ini pengetahuan. Nah, ini untuk Mbak Ocha, kalau udah tahu ini nanti enak ya. Jadi seorang pelajar atau seorang, jadi apa aja lah kita ya. Kalau di rumah sebagai seorang anak ya, kalau dari dengan teman-teman sebagai seorang teman bisa tempat untuk ngasih tahu teman-teman. Misalnya kalau ada curhat atau apa, Mbak Ocha karena punya pengalaman atau pemahaman juga, nah, memahami. Nah ini asal hidup. Asal hidup adalah dari sumber hidup. Ya, kita tuh semua umat manusia atau semua yang ada di dunia ini asalnya dari Tuhan. Nah, Tuhan tuh sebutannya banyak ya menurut ya kita di daerah mana dengan bahasa apa. Ya Tuhan tuh satu, Tuhan itu hanya satu, tapi sebutannya banyak. Ada yang menamakan Mukawakas, ada Allah Ta'ala, ada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Ini yang umum ya di Indonesia atau di Jawa itu gini. Ya, kalau kita mungkin dengan ini kan agama, misalnya kalau agama Kristen Katolik gitu ya, Allah Sang Bapa atau Romo, ya Allah Sang Romo, Allah Bapa ya, dan Putra dan Roh Kudus kan gitu ya. Jadi kita sampaikan. Tinggal sebutannya. Jadi dari Tuhan itu hanya satu. Ya. Nah, kalau udah hidup kayak ini apa? Nah, kita harus punya tujuan. Sudah lahir di dunia, Mbak Ocha dulu kan pernah jadi bayi juga ya. Wah, sudah jadi dunia, ya itu sudah kita harus tahu sekarang. Kalau waktu bayi kita nggak paham, tapi kalau sekarang udah mulai menganjak ke remaja, ke dewasa harus tahu. Bahwa tujuan hidup itu adalah bahagia. Hidup bahagia yang abadi. Dan nanti kembali pada Tuhan lagi tadi, ke Tuhan lagi. Ya, kan muter ya. Siklus ya, kalau tahu siklus yang muter. Nah, jadi kita itu harus bahagia. Jadi hidup dunia itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia rugi. Ya makanya ini kan ada beberapa mungkin sudah ada kita yang nggak tahu, wah cari apa aja lah, cari uang banyak ya, cari ketenaran, tapi ternyata hidupnya nggak bahagia. Ya itu kurang tepat ya. Jadi kita mau jadi apa saja, kondisi apa aja tetap bahagia. Syukur kita jadi orang sukses, lahiriah ya, jadi orang pintar, jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi pengusaha, tetapi hidup kita bahagia. Ya. Tapi kalau Tuhan memang menghendaki kita mungkin ya karena kita punya harus ya menjadi seorang yang oh saya nggak pintar banget Pak, ya, sederhana jadi seorang pegawai jadi apa ya tetap bahagia ya, jadi orang yang sederhana Pak nggak kaya tapi ya sudah kita hidup bahagia aja. Nah, ini tujuan hidup ya. Jadi Mbak misalnya Mbak Ocha kemarin semester ini ya itu dapat juara enggak, ranking berapa, ada rankingnya enggak? Nggak ada ranking. Enggak ada ranking ya. Nah tapi bila jadi nilainya kan tahu, oh saya biasanya 10 besar toh Pak, saya tuh nggak terlalu pinter, nggak apa-apa. Ya kita menyadari aja, belajar aja terus. Dan tetap dirasakan itu bahwa kita ya sudah menerima apa adanya, berusaha. Hal ini berlaku bagi segenap umat, ya. Jadi semua yang percaya pada Tuhan itu pasti tahu bahwa hidup ini harus bahagia. Oh, rapot saya kurang baik, ya syukur, terima kasih Tuhan diberi kesempatan untuk belajar. Kok baik, terima kasih Tuhan saya diberi kepandaian. Ini bekal sekarang. Kalau dia kayak gambarnya kan ini ya, ini belajar terus, ini berdoa terus. Nah, kita kan dua-duanya. Ya, jadi bekal itu sangu. Bekal kalau Mbak Ocha ke sekolah sangu ini apa bekalnya apa? Ya kadang dikasih uang, ya kadang dikasih makanan dari rumah kan gitu. Kalau nggak posisi pandemi gini ya, kalau pandemi kan di rumah aja ya. Jadi bekal. Kita juga hidupnya ada bekalnya, ilmu, pengetahuan, lahir dan batin. Ya, kalau lahir sekolah, kalau batin kayak gini nih, kayak ceramah penerangan gini nih batin. Ya kita jadi orang yang baik lagi kan gitu. Nah, ini apa contohnya? Mbak Ocha besok itu pengennya cita-cita jadi apa sih? Kira-kira. Cita-citanya jadi pengusaha sukses. Pengusaha. Iya pengusaha sukses. Nah, pengusaha sukses. Nah, ini itu dimulai dari ilmu dulu, pengetahuan dulu di sekolahnya dulu, tambah ilmu terus ya, dipelajari terus, harus belajar belajar dan belajar. Apalagi pengusaha itu malah belajarnya bukan dari sekolah, mungkin dari pengalaman baca-baca, apalagi sekarang di internet kan banyak sekali.
Nah, kalau ini kan di sekolah. Nah, ini tahu nih ini siapa nih? Chef Juna. Chef Juna, terkenal ya. Dia sekolahnya terbengkalai karena kondisinya dulu menurut cerita dia kan dia anak nggak punya terus ikut kapal terus dia kemana. Nah, akhirnya jadi apa? Dia belajar dengan sendiri otodidak. Jadi belajar sendiri akhirnya jadi chef-chef dan terkenal juga. Ya, nah ini juga jadi belajar itu di mana aja tidak harus di sekolah. Kalau kita di luar ada apa ilmu yang bisa kita pakai untuk bekal hidup, tambahan pengalaman ya nanti jadi apa? Ini profesional kan. Ini jadi pengusaha, punya restoran, punya apa dan seterusnya, mungkin catering juga kan. Nah, nih apalagi? Nah ini kalau tadi lahir belajar batin terus ya setiap hari kita tentu ya sedikit-sedikit lah. Kalau kita kan setiap hari misalnya kalau Islam ya sholat, ya kemudian kita belajar-belajar apalah membaca-baca atau ikut di lihat-lihat itu banyak ya di televisi bisa di sekarang nggak pakai apa di YouTube banyak mencari ilmu tentang ketuhanan ya. Nah, semua ajaran ya nih dari buku-buku itu adalah pengolahan hati dan cipta atau rasa. Kalau kita nanti buku kita adalah Sasana Jati ya di ajaran Sang Guru Jati atau di Pangestu itu ada bukunya. Ya. Nah, nih syariat, tarikat nah, ini semakin hari semakin dalam nanti pemahamannya tentang ketuhanan, tentang pemahaman tentang hidup. Nah syarat, ya. Tahu ya, be healthy itu apa Mbak? Ocha tahu nggak? Bahasa Inggrisnya dapat berapa? Be Nggak, healthy, tahu nggak artinya? Health, health, sehat. Nah, jadi sehat. Nah, jadi harus syaratnya kita sehat terus, ya lahir dan batin. Jadi kita tuh kalau setiap hari ya apalah diusahakan kita sehat, makan sehat, pola hidupnya yang sehat. Ini syaratnya. Jadi kalau badan kita aja nggak enak, untuk apa-apa nggak enak, ya nanti jadi pengaruh, ya berpengaruh pada apa ya kegiatan kita. Mau belajar ya malas, mau berdoa ya malas, ya karena sakit. Makanya kita harus mencoba berusaha semaksimal mungkin badan kita sehat. Jasmani, apalagi rohani. Jadi jangan sampai apa ya gampang marah, gampang gini ya, gampang gini jangan. Ya, ya. Kita berusaha. Nah, sekarang kewajiban lihat nih beberapa ya. Ini kenal semua enggak kira-kira? Nah, kewajiban itu banyak sekali. Mau jadi artis ya, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha nih kayak ini. Kita enggak nih siapa nih punya Microsoft nih, Bill Gates ya. Ada jadi olahragawan ini, Rossi dan sebagainya. Boleh mau jadi apa? Tadi kalau pengusaha ya harus kayak Bill Gates ya. Bill Gates itu luar biasa, orang terkaya nomor 2 di dunia. Nah, kewajiban hidup itu salah satunya karena banyak ada 5. Yang pertama, kalau kita itu jadi laki-laki atau perempuan kita punya misi sendiri-sendiri. Ya, kalau kita jadi kemungkinan, nah sekarang kan jelas Mbak Ocha cewek, ya Obo ini cowok. Berarti tugasnya secara hakikatnya berbeda, ya. Jadi kita sebagai umat manusia mesti ada pria dan wanita menjalankan perantara untuk melakukan tugas, ya, persatuan yang abadi. Yaitu apa nanti? Ini nanti proses besok tuh kalau punya keturunan. Nah, tugasnya apa? Kalau cowok, nah ini ya, cowok itu tugasnya apa? Ya, sebagai perantara turunnya roh suci kalau kita jadi cowok. Ya, yang cowok-cowok. Ya, siapapun juga yang jadi pria atau cowok. Tapi kalau yang jadi wanita apa tugasnya? Tugas yang pertama loh ya, ini tadi kewajiban ada 5 nih. Yang pertama, kalau jadi wanita, jadilah orang sebagai tempat untuk menerima, ya, mengandung turunnya roh. Nanti jadi seorang ibu besok, ya besok. Tapi ini harus dipersiapkan dari sekarang, karena kadang-kadang kalau nggak hati-hati, ini dilanggar. Belum waktunya, ya mungkin belum saatnya, nah ini hati-hati. Ya, karena Mbak Ocha sebagai seorang wanita yang atau cewek, nah ini siap-siap menerima turunnya roh suci. Dipersiapkan benar, ya mulai dari sekarang banyak pengetahuan. Contoh ini contoh kemarin ya ini pernikahan fenomenal ya ini luar biasa di Inggris ya pangeran dari Inggris. Nah itu semua nanti prosesnya agak nanti ya tapi harus tahu dulu
Ya, jadi kita kan pasti ya sebagai orang yang sesuai dengan kodratnya masing-masing ya, cowok dan cewek, ya kan? Ini mulai di sini diberikan pemahaman biar apa? Biar tidak keliru. Apalagi anak SMP ya, wah sudah mulai punya pacar, hati-hati. Kalau nggak hati-hati nanti keliru, ya salah arah dan seterusnya. Makanya ini juga memang ada tugas. Kadang kalau orang itu kalau nggak tahu sembarangan aja, cewek dan cowok itu nggak tahu tugas hakikatnya. Ya ini nanti ya ini saya kasih gambaran ke depan. Ya, jadi ke depan itu nanti akhirnya kita kalau mau melanjutkan sebuah proses jenjang kehidupan dari misalnya di pelajar, nanti kalau sudah selesai sekolah kan dari mahasiswa ke bekerja, berumah tangga dan seterusnya. Jadi ini dipelajari benar di sini persiapan-persiapannya. Jadi sukses lahir dan batin. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarga tadi. Jadi semua orang itu atau ya setiap manusia lah itu harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, apalagi yang cowok sebagai kepala rumah tangga kan itu. Cewek boleh-boleh sekali. Justru sekarang karena eranya kayak gini harus semuanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan kan semakin hari kan semakin besar ya kebutuhan hidupnya. Makanya butuh tadi bekal yang banyak, ilmunya yang banyak, belajar yang bagus, yang pintar. Ya, kalau orang pintar tuh enak kok. Kalau orang pintar tuh mau bekerja di mana-mana gampang kok ya. Tapi kalau pengetahuannya kurang ya perlu belajar lagi terus. Tapi memang ada jatahnya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kita nanti harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi tidak jaga siapa aja. Ya. Nah ini. Kemudian tugas yang ketiga, masyarakat tetangga atau di sekolah ya. Ini contoh aja ekstrimnya ya. Kalau ada sebuah bencana kita harus terus gotong royong nggak sama. Kalau kita di sekolah ya kalau ada teman kita yang butuhkan, misalnya Mbak Ocha punya berapa pensil atau apalah kebutuhan kok temennya nggak punya ya tak kasih. Oh nggak bisa nggarap PR ya tak ajari kan gitu. Jadi membantu ya terhadap sesama ya teman, tetangga, masyarakat yang bisa kita berikan apa ya. Jadi gotong royong ya itu intinya gitu. Kalau di kampung mungkin apalah banyak ya kerja bakti dan sebagainya. Kemudian kewajiban kepada negara lebih besar lagi nih. Ini biasa, oh itu kan tugas tentara ya, boleh salah satunya. Tapi kita juga bisa apa mengabdi pada negara. Mungkin di daerah kita ada sesuatu yang mencurigakan itu ya. Itu ada apa atau kelompok-kelompok atau kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Nah, kita ya mencoba pertama ya lapor aja lah ke Pak RT atau pengurus di situ atau ke orang tua dulu. Itu ada tahu rumah apa ya, ada kegiatan itu mengabdi pada negara itu tidak harus jadi tentara, tidak harus jadi pegawainya pemerintah, tetapi menjaga agar negara ini tetap aman kalau ada hal yang kurang baik. Ya, kita mencoba aja semampu kita. Kalau kita nggak mampu ya sudah, kita doain aja. Jika tidak terjadi apa-apa, kan gitu ya. Kayak sekarang ini kan banyak ya kondisi-kondisi di negara kita yang perlu bantuan doa kita, ya, agar negara tentram. Ya, ini bukan bagaimana sekedar untuk mengingatkan kita aja ya, menjaga ketentraman. Ya. Negara itu intinya ya kita dulu lah, satu lingkungan kita. Baru kita nanti kewajiban untuk bakti pada Tuhan. Ya, dengan Tuhan itu sebenarnya lebih gampang asal kita di dalam laku sehari-hari cocok tadi. Kita sebagai anak di rumah ya bantu orang tua, apalah apa yang bisa kita lakukan. Mau nyuci, mau nyapu, mau disuruh apa bisa ya. Kemudian kalau di masyarakat ya ada yang bisa kita berikan. Nah, nanti otomatis kalau kita kepada Tuhan itu lebih gampang. Kalau waktu kita berdoa, bakti kepada Tuhan itu adalah sebenarnya dimulai dari yang kecil-kecil aja. Bakti pada orang tua dulu, kalau di sekolah pada guru dan ya. Ini kita selalu belajar kan belajar tentang ketuhanan ya. Harus tahu karena kalau kita nggak tahu hati-hati. Ya, baca-bacalah apalah tentang sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Nah, ini menjadi bekal ya. Tapi kita harus tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh sifat adil Tuhan, kekuasaan abadi. Ya, kadang-kadang orang cocok, wah, kok saya tuh pengennya misalnya dapat nilainya baik, tapi kok hasilnya kurang baik. Ya sudah, kita berusaha terus.
Jadi apapun yang terjadi sudah Tuhan yang mengatur ya. Jadi nggak usah kita kalau orang Jawa gersulo kita kok merasa kecewa, enggak. Kok kurang baik ya kita coba lagi. Kan itu. Ya karena sudah ada yang ngatur Tuhan ini. Tuhan itu mengatur semuanya. Nah itu dulu. Itu tentang hakikat hidup. Jadi ternyata hidup itu ya tadi ya banyak hal yang perlu kita dipelajari ya ini. Ini sepintas saja loh Mbak ya. Ini kan karena waktunya mepet ya kita nanti hanya sekitar 2 jam ya. Padahal ada 5 materi ini udah jam 11. Padahal nanti paling sekitar jam 12 ya. Apalagi nanti Mbak Ocha jam 12 juga ikut lagi yang kedua kan Mbak Ocha baru ikut sekali ini ya. Nah, Iya, baru nah ikut nanti sekali. nanti sekali yang kedua nanti ada lagi teman dari Mas Dwiki juga SMP kelihatannya. Kenal enggak sama Mas Dwiki? Belum? Belum kenal. Nanti ada Mas Dwiki kemarin yang pertama udah ini sudah, kedua enggak, makanya nanti habis ini sekalian yang kedua. Enggak apa-apa. Nah, ini tentang hakikat hidup. Jadi hidup tuh harus tahu. Loh itu kan kok kelihatannya pelajarannya kok berat-berat itu ya. Enggak. Sebenarnya berat itu tergantung kita ya. Nah, kita tuh kayak apa. Coba ada pertanyaan enggak Mbak Ocha? Nah, ini kita sambil ngobrol aja. Jadi di Pangestu ya, di Pangestu mempelajari itu. Oh, itu toh yang dipelajari ya. Jadi kita harus tahu kita sebagai hamba Tuhan. Apa kira-kira yang perlu disampaikan apa? Apa? Enggak apa-apa, tanya aja. Permasalahan Mbak Ocha. Apa kira-kira? Oh, mau ketawa. Punya masalah apa kira-kira sekarang? Dapat rapot, terima rapot kemarin seneng apa enggak? Belum dapet rapat sih, belum Hmm? masih jadwalnya masih menyusul. Oh, belum. Kemarin Katanya sudah pembagian hasil pas. kemarin itu kan Hmm. apa dijadwalkan tanggal 11. Terusan itu tanggal 11 itu dipakai buat ujian susulan karena 3 kali mengerjakan masih nilainya itu enggak bisa Oh, belum tuntas. keluar. Nah, jadi Nah, tanggal 11 itu direncanakan rapotan jadi nggak jadi gitu. Jadi sampai sekarang belum rapotan. Belum. Ya sudah. Nah, apa? Mbak Ocha mungkin ada apa pengalaman apa mungkin atau yang ditanyakan tentang apa aja lah di kampus, kok di kampus, di sekolah, di rumah mungkin. Pernah sedih nggak Mbak Ocha? Pernah sedih nggak? Pernah. Apa kalau pas apa sedih nggak itu? Contohnya. Kenapa? Kalau sedih itu pas apa sih? Kok sedih? Kalau Di pas apa? mana promo itu Nggak dengar? dengar lah tapi adik rame. Oh, ada rame. Ya. Apa? Kalau pas seneng apa? Kalau pas sedih apa biasanya? Biasanya kalau senang itu suka cerita sama orang tua gitu. Ah, Terus kalau sedih kayak semisal sahabat pindah sekolah oh gitu, iya. mau rencana apa ketemuan di mana gitu. Biasanya kalau ketemu gitu suka nangis. Iya, karena udah nggak satu sekolah lagi gitu ya. Nah, Iya. gitu kan. Nah, sementara ini nggak apa-apa. Kan ada yang namanya sahabat karib ya. Wah, sahabatnya karib kental Pak. Ini kalau saya nggak rezeki. Ya nggak apa-apa. Nah, kadang sedih, kadang seneng gitu ya. Nanti semakin hari semakin tahu. Loh, kenapa kok harus berpisah, temannya harus pindah sekolah. Ini karena ya ini kehendak Tuhan aja lah. Nah, seperti itu. Nanti Pak pasti akan ditukar lagi dengan teman yang lainnya. Jadi semua kejadian di dunia ini sudah ada yang ngatur yaitu Tuhan. Ya. Jadi kita nggak usah, ya boleh sedih sedikit sebentar gitu ya. Tapi nanti akan anu lagi kan gitu ya. Jadi ini Mbak Ocha, ini tentang hakikat hidup ya. Itu sinyalnya nggak bisa bagus. Kok? Sinyalnya bagus. Oh ya, ya ada jalan-jalan terus ya. Nah, jadi ini nggak apa-apa, santai aja ya. Jadi ini salah satu apa ya kayak pelajaran. Kalau di apa ya? Kalau di sekolah kira-kira itu tentang budi pekerti ya, karakter yang baik itu ya. Jadi memang ajaran di Pangestu ini mencetak atau membentuk karakter yang baik. Ya, intinya itu. Ya, tapi sebuah organisasi jadi bukan agama, agama nanti
hubungannya sendiri. Mau agama pun juga, yang penting namanya manusia kan harus berkarakter baik. Karena kadang-kadang orang tidak memahami itu. Jadi ada membedakan ini agama apa, kemudian ini dari mana enggak. Kalau kita, yang penting kalau kita sebagai manusia, ya sudah, itu menjadi hamba Tuhan. Kita harus mentaati semua perintahnya. Nah, ini yang kedua. Ya, kan materi yang kedua. Ya kan materi yang pertama tadi tentang organisasi, ini yang kedua tentang hidup. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya, materi yang ketiga ini tak tutup dulu. Ya, tak tutup dulu. Nah, nanti ada materi yang ketiga. Ya. Sambil aja enggak. Jadi santai aja. Jadi Mbak Ocha biar jadi ini di Panges itu ya kayak gini. Artinya apa? Yang disampaikan hal-hal yang mungkin apa ya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, sebentar lihat dulu yang ketiga itu tentang ini kadang-kadang loncat-loncat ini. Nah, ini. Tadi kan nah, ini yang ketiga. Ada gambarnya Bapak Sunarto ya Pak Dinarto tadi. Kenapa kok Pak Dinarto ini kok bisa diutus Tuhan ya? Karena organisasi ini yang bentuk memang manusia tapi disuruh Tuhan. Ya, lewatnya Bapak Sunarto ini atau Pak Dinarto ini. Nah, saya ceritakan kenapa mosok manusia bisa komunikasi dengan Tuhan bisa. Asal orang itu memenuhi syarat, orang itu baik, suci, ya suci ya, batinnya suci, hatinya suci, bisa diperintah Tuhan. Untuk apa ya tadi? Mengingatkan manusia aja. Itu manusia kok pada ada yang nggak paham sih tentang hidup ini, kok seenaknya sendiri, ya kok beginilah nih makanya oleh Tuhan, oleh Sang Guru sejati tadi, ya itu diperintahkan untuk menyampaikan sebuah ajaran. Saya perbesar aja ya biar kelihatan ya ini. Beliau, nah saya kasih sejarahnya riwayatnya nih Bapak Sunarto Mertowardoyo atau Pak Dinarto ini kenapa kok bisa ya? Berarti gemblengannya luar biasa nih, gemblengan pendadaran atau di apa ya istilahnya diuji oleh Tuhan biar bisa menerima sebuah ajaran ini secara langsung dari Tuhan. Nah, kan tidak gampang. Nah ini, siapakah Bapak? Nah ini, Bapak Paranporo itu penasihat yang membentuk, yang apa ya? Ya tadi penasihatnya Pangestu karena beliaunya yang nah, ini. Beliau itu putra keenam dari 8 bersaudara, putranya Bapak Sumowardoyo. Jadi putra keenam dari 8. Kan keluarganya besar berarti ya, putranya 8. Nah, beliau itu lahir 21 April 1899. Jadi sudah lama banget ya. Udah berapa 100 lebih ya kan. Nah, di Desa Simo, Boyolali, dekat Solo. Jadi kalau Solo pernah ke Solo belum? Mbak Ocha pernah ke Solo belum? Belum. Belum Oh ya, pernah. dah. Nanti kalau kapan-kapan main ya ke Solo. Kalau saya pernah ke Batu dulu main-main. Ya. Nah, beliau sudah wafat pada tanggal 16 Agustus tahun 65, 1965. Ya, jadi berusia sekitar 66 tahun lah. Ya. Ini secara awalnya dulu dari desa. Maksudnya itu dari desa tahun segitu belum ada apa-apanya desanya. Setelah dewasa, setelah dewasa ia terpilih oleh Tuhan untuk menjadi perantara. Jadi menerima wahyu ajaran dari Tuhan Sang Pribadi. Kok bisa ya? Kira-kira Mbak Ocha bisa nggak menerima wahyu dari Tuhan? Kira-kira bisa nggak? Gak bisa. Ya nggak bisa sekarang, tapi nanti kalau memang bisa juga, asal suci. Nah, ceritaan ini ada sejarahnya. Pak Dinar kayak apa kok bisa menerima ya? Berarti orangnya baik banget, masih baik banget ya. Kalau nggak baik banget nggak mungkin. Nah, beliau itu seorang juara. Ini saya gambarkan nih, juara ada piala. Juara apa? Juara kehidupan. Jadi dia itu juara kehidupan, bisa melewati segala macam ujian rintangan di dunia ini. Sehingga berhak bisa menerima perintah Tuhan. Ya, dibagi menjadi 2 periode. Ya, biar tahu ya. Jadi tak cerita ini 2 masa kanak-kanak dan masa dewasa. Nah, sekarang masa kanak-kanak dulu. Kayak apa? Tahu nggak Upin Ipin? Di gambarnya Upin Ipin ya itu ya. Nah,
Upin Ipin kan sukanya main dolan tuh ya, sama siapa di rumah itu? Sama kakak, sama kakaknya sama neneknya tuh ya. Setiap hari main sama teman-teman. Kan usianya berapa tahu Upin Ipin itu? Sekitar 6 7 7 ya karena SD ya kelas 1 ya. Nah, cikgu ya gurunya itu ya. Nah, usia gitu, ya seusia masa kanak-kanak gitu. Ini saya gambarkan biar biar gambarannya tahu. Jadi waktu Pak Dinarto seusia segitu sama kayak Upin Ipin ini, ya, ya. Jadi berasal dari keluarga yang sederhana, ya. Jadi tidak apa ya, tidak kaya dari desa kok ya. Orang tuanya pengennya biar pinter gimana ya di desanya nggak ada sekolah dan seterusnya, ya. Nah, ini kan harus sekolah nih kan teman-temannya ini ya. Nah, sejak usia 7 tahun, nah 7 tahun ya, usia sekolah kan anak SD ya. Orang tuanya menginginkannya sekolah. Namun di desanya belum ada sekolah. Oleh karena terpaksa sejak kecil beliau harus dititipkan. Ya, jadi istilahnya ngengerkan ya. Ngengerkan itu artinya dititipkan kepada keluarga yang ada di mana yang ada sekolahnya, di kota biasanya kan. Jadi usia 7 tahun itu sudah dititipkan, ayo kamu kalau bisa jadi anak yang pintar ya, sekolah, dititipkan ke saudara-saudaranya dari bapaknya, dari ibunya, ya. Jadi dia kan masih kecil. Tapi ya manut aja karena, nah ini tadi, kenapa kok bisa? Karena nurut. Nah nih, untuk dapat bersekolah, beliau mengalami pindah-pindah pengengeran. Nah, berarti kan. Jadi usia 7 tahun itu sudah dititipkan. Mbak Ocha sekarang aja usianya udah 14 tahun ya. Kalau dititipkan pada orang gimana rasanya? Kan ya, gimana itu ya? Ini 7 tahun loh, 7 tahun tuh dititipkan, ayo kamu pada 7 tahun. Nah, makanya kan nggak mungkin bahagia ya jenenge dititipkan orang kok ada orang yang mungkin belum dikenal ya. Padahal nanti Pak Denato mengalami berapa? 12 kali pindah loh, dipindah titip ke sini, pindahkan titip sini lagi, kemana lagi. Pengalamannya luar biasa nanti ya, cerita ini aja. Kenapa kok bisa jadi orang yang terpercaya? Ya, ini sebabnya ini. Nah, nah ini sama nih gambarnya, ini sangar ya. Nah, usia 7 tahun dititipkan nih, Bapak Raden Djoko Sugito, agen polisi. Dititipkan nih, jenenge agen polisi ini galak. Jadi anak 7 tahun dititipkan nih, wah jelas bentak-bentak terus tiap hari. Ya, jadi Pak Dino di sekolahan di sana pada malamnya kursus bahasa Belanda. Bisa dibayar 7 tahun aja masih tekun kursus bahasa Belanda, kan bahasa Jawa, bahasa Belanda, dan seterusnya. Ya, selama ikut pamannya ini, ya perlakuan terhadap beliau tidak ada sebagai kayak pembantu. Bayangin aja usia 7 tahun, ya itu kayak dijadikan pembantu ya karena dititipkan aja orang nonnya titip lah yang ini ya mumpung dititipkan tak kongkoni aja kan. Wah, jadi penderitaan yang luar biasa. Ya, jadi ini. Terus tapi dilakuin oleh Bapak Sunarto Pak Dinarto itu. Ya, jadi masih usia sangat muda sudah gitu. Ya, kemudian nah, saudari dan ayahnya menengok melihat perkara itu enggak kan kasihan wah anakku tak titipin ternyata malah dijadikan pembantu ya sudah ditarik lagi. Ya, pindah lagi. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan ini penderitaan yang luar biasa. Sebagai apa nih? Dititipkan lagi ke orang yang ini kepala penjara. Bukan namanya kepala penjara kan mesti karakternya kan keras, gitu ya. Nah, dititipkan di situ juga sama di rumah perlakuannya yang luar biasa. Karena ada memang nasibnya, jadi ya. Nah, sehingga beliau tidak betah lagi. Ketika ayahnya menengok, gimana? Wah, nggak enak. Nah, bawa pulang lagi. Nah, terus begitu. Nah, titipkan lagi. Nah, ini di Solo Tigo, pada namanya Bapak Mertoharjo nih ya, kakak perempuan. Nah, ini titipkan lagi. Nah, di sana ada juga orang yang dititipkan di situ, jadi berdua. Jadi Pak Dinarto ini di situ ada 2 orang. Pak Dinarto dititipkan, ada orang lagi yang ikut di situ. Ya, jadi 2 orang, tapi lebih tua usianya. Nah, nih, karena itu kan seorang Pak jadi kaya, memang kaya. Pak Mertoharjo itu sangat kaya. Ya. Nah, ada yang namanya dititip lagi namanya Mbak SJ. Waktu itu Pak Dinarto sudah setahun ya, kan
pindahan sudah 8 tahun. Nah, tadi suatu ketika, nah ini yang Pak Pate ini mau pergi keluar kota ke Batang ya. Nah, menitipkan ini, ayo kamu jaga rumah ya, Narto kan gitu ya, sama si SC ini ya, sebutannya kita aja. Ayo, sama seorang pembantu rumah tangga ya, karena orang kaya, tunggu rumah, pokoknya dijaga rumahnya yang baik. Ya sudah, nurut, karena Pak Dinato orangnya tekun dan jujur. Nah, tapi apa yang terjadi? Rupanya Mbak Yu tadi, SC tadi, yang satu rumah tadi yang titipan orang lain tadi ya, yang satu masih saudara juga, selama ditinggal apa kerjanya tiap hari tidak lain hanya mengambil buah kelapa kan kebunnya besar tuh ya pohon kelapa tanpa seizin Pak Pating. Jadi setiap hari mengambil. Ya kemudian kelapa itu dijual dan hasilnya untuk jajan. Nah, itu setiap hari, padahal berhari-hari itu. Nah, melihat itu kan, ini kok nggak jujur ini ya Mbak USD ini tadi. Nah, oleh Pak Denato kan beliaunya sudah diwanti-wanti yang jujur, yang apa adanya lah. RP itu ngandani kan itu dikasih tahu kakaknya, tapi malah dipukul ini. Nah, yang demikian Pak Denato kan secara ini memang kejujuran. Nah, tak tahan melihat ya, memperingatkan Mbak USD, Mbak jangan gitu, jangan suka ngambilin pohon kelapa. Nanti tak bilangin loh kan itu. Nah, ini disuruh tunggu rumah kok malah memetik buah kelapa, dijual, uangnya untuk jajan, nanti tak laporkan loh. Nah ini kan mesti menjadi takut loh ya. Wah nanti nek dilaporkan kan gimana? Nah ini mendengar teguran itu mbaknya timbul amarahnya. Yang merasa lebih tua dan tidak memberikan nasihat anak kecil, maka dengan didorongnya Pak Dinarto tadi, nggak jatuh, tapi belum puas, lalu dihantamnya punggung Pak Dinarto yang kecil. Kan masih kecil banget dengan beberapa tulang. Tapi ya karena beliau Pak Darto jujur yang ngajarin Mbak jujur Mbak yang benar gitu. Tapi kalau merasa lebih tua nggak perlu nasihat. Nah ini karena dipukul dan tidak tahan akhirnya apa? Lari dari rumah. Nah, lari dari rumah tadi kemana ya, mau pulang ya, menangis Pak Darto menahan sakit sambil berlari keluar meninggalkan halaman menuju ke jalan dengan niat pulang ke rumah ke Simo. Padahal masih pagi. Dan nggak tahu Simo itu mana juga nggak tahu, anak kecil segitu kok. Mau tahu-tahu kalau diantar kan sudah sampai rumah. Nah, dia tapi tahu arahnya pokoknya ke sana, ke timur. Ya, kalau dari barat, ya, Solo Tigo itu baratnya Simo. Pokoknya masih ingat jalannya ke timur. Padahal masih usia 8 tahun. Ya. Tuh, pokoknya lari aja pulang. Ya. Tapi tetap ya, wahai ayah bunda, hanya padamu berdua putra Anda mohon perlindungan. Mohon sumbu kasih beliau. Karena sangat umur 8 tahun, bayangin aja, umur 8 tahun, kayak gitu penderitaan batin toh nih. Wah, udah titik orang, malah dipukuli juga, pengen pulang. Tapi pokoknya lari aja. Dia nggak mikir mau kemana, sampai ketemu apa enggak, jalannya pokoknya keluar dulu. Tapi tetap ya, berdoa pada Tuhan, sama orang tua yang hanya percaya pada orang tua sama Tuhan. Gitu. Nah, karena tadi pagi belum diisi kan perutnya, biasanya kan kalau anak kan belum sempat sarapan, melilit kelaparan. Haus, tidak punya apa-apa, nggak bekal anak kecil, nggak punya bekal. Tadi kan nggak mempersiapkan diri untuk keluar rumah karena ada kejadian itu ya. Lapar makin menjadi, haus, mencekik leher, kepala pening, menahan terik matahari, kaki gemetar, kurang tenaga, tersesat pula. Ini nggak mudeng sampai di mana. Kepada siapa harus minta makan, kemana pula awak-awak itu saya harus pergi melepas dahaga itu. Nah, kira-kira kalau kita seperti ini apa yang terjadi? Ya, coba kalau Mbak Ocha kejadian seperti ini mau ngapain ini? Kan bingung toh. Ya, Ya, bingung. apalagi ini anak 8 tahun loh ya, di jalan ya nggak tahu arahnya kemana, bingung. Dia itu karena lapar aja. Dia itu dalam hati ya nanti ya. Karena ini prosesnya. Masa telah menjadi dasar kepercayaan kuat pada Tuhan. Ya, Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, terus sudah tertanam sejak kecil dari orang tua ditanam ini. Kepada siapa lagi awak harus berpaling, kepada siapa lagi awak tuh saya itu harus minta tolong, begitulah kan dalam hati. Yang jelas dulu laparnya dulu. Makanya beliaunya Pak Dinarto itu hanya batin. Gusti Allah nyuwun tedo, tahu enggak? Tedo itu apa?
Makan. Makan, wah pinter kamu, bahasa Jawa ya pinter kamu. Nah, itu karena lapar banget hanya itu Gusti Allah nyuwun tedo gitu. Padahal ngomongnya sama siapa? Ya nggak tahu, pokoknya karena tahu Tuhan itu pasti Maha Murah, ya caranya nggak tahu, pokoknya Gusti Allah nyuwun tedo gitu aja. Ya, dalam batin ya diucapkan mungkin juga Gusti Allah nyuwun tedo. Kan kadang-kadang kan kita kalau kondisi tertentu kan harus bicara sendiri gitu ya. Ya kalau di sini kan hatinya, karena percaya udah mau Gusti Allah nyuwun, karena lapar banget. Nah, tanpa diduga. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa selalu mengabulkan permohonan hambanya yang keluar dari kesucian hatinya. Dan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak akan membiarkan hambanya menderita. Maka tidak berapa lama kemudian Pak Dinarto menemukan uang 1 sen di jalan. Uang 1 sen di zaman Belanda ya. Jadi, kalau sekarang nggak ada uang 1 sen ya. Karena misalnya sekarang ya misalnya berapa lah gitu ya. Ya 10.000 atau berapa ya. Ya, ya tadi kok ya nemu ya nggak tahu apa kebetulan ya karena Tuhan tuh maha tahu caranya kan Tuhan tahu. Nemu uang 1 sen. Wah seneng banget ini. Besar hati Pak Dinato bukan kepalang. Besar hati ya. Jadi sangat bisa gini. Bagai menemukan gunung emas layaknya. Cepat-cepat uang dibungut, dibolak-balik di tangan, ditiup dan disekanya. Ya, jadi dibersihkan debu yang menurut uang tersebut. Ditengok lagi baik-baik, ya benar. Benar juga rupanya, tak salah lagi, benar-benar uang 1 sen. Jadi benar nggak tahu nih uang itu, jadi diresiki itu. Wah ini, nah, seorang raja di singgasana aja belum tentu lagi sebahagia Pak Dinarto dengan uang 1 sen yang diterima di pinggir jalan. Memang Tuhan Maha Adil dan Maha Penyayang. Jadi uang 1 sen ini bagi Pak Dinarto itu sangat luar biasa. Itu mungkin kalau sebagai raja di sana itu masih bangga, masih apa rasanya itu gembira ini daripada jadi seorang raja. Ya karena nggak tahu ya karena kondisi lapar banget dapat uang. Nah, dah dibelikan nangka waktu itu dibeli nangka untuk dimakan dah. Laparnya dah teratasi. Hari semakin gelap, bunyi jangkrik mengisi kesunyian malam, hati Pak Dinato bingung dan bimbang. Mau pulang kembali ke Solo itu rasanya takut dan sudah terlanjur malu, tapi kalau meneruskan perjalanan memang sudah tersesat, lagi pula takut karena hari sudah gelap ya. Umur 8 tahun, lumayan lumayan kenyang, tapi kok semakin gelap, bingung nangis kan gitu. Karena umur 8 tahun, iya gimana? Saking bingungnya tak tahu yang harus diperbuat, maka menangislah Pak Dino kuat-kuat tadi. Orang dulu tuh teriak-teriak karena anak umur 8 tahun, bisa bayangin aja. Takut ke malam sendiri di pinggir jalan, nah siapa? Wah nangis keras-keras. Nah, di 8 malam kan sudah mulai surup. Surup tuh sore maghrib ya. Ya kebetulan lagi. Kalau tadi waktu lapar kebetulan dapat uang, ini kebetulan lagi ada seorang ya ibu pulang dari pasar bawa tenggok kosong. Ya. Namun Tuhan yang mau tidak memberikan hambanya sengsara lah. Dilalah ada ya orang lewat. Ya. Nah terus apa? Ya dipungut aja Pak Dinato. Ya. Dimasukkan ke dalam tenggoknya ini tadi. Di belakang. Nah, mau kemana? Ditanyai mau ke Simo, Talangkang nggak tahu, ya bilang aja. Mau ke sana. Ibunya juga nggak tahu kemana semua. Titipkan aja ke Pak Lurah setempat. Terdekat di situ. Itu Pak Lurah, ini tadi saya nemukan anak yang nangis di pinggir jalan, tak titip ke di situ. Jadi udah bejo toh tadi, kebetulan yang bejo dapat ketemu orang ini. Bejo lagi apa? Setelah ditanya-tanya, Pak Lurah tadi, oh nih ada siapa nih misalnya ya, oh Narto Pak, oh ya dari mana tadi? Oh dari sana Solo Tigo, tempatnya Pak Pate. Loh berarti dari tempatnya Wak Pate Mertado. Iya. Wah, Pak Lurah ternyata siapa Wak Pate itu dulu pimpinannya Pak Lurah ini tadi. Padahal kan masih saudara, ngaku saudara. Wah, bangga sekali karena merasa merasa berutang budi. Jadi Pak Lurahnya makanya Pak Dinarto malam itu langsung diberikan makanan yang serba luar biasa. Dicukupi semuanya. Nah kan bejo toh. Wis dapat penginapan, malah dikasih makan yang luar biasa. Ya. Ya ini kan kebetulan lagi. Ya. Nah, jadi Pak Dinarto yang kelaparan kebetulan dapat menemukan uang 1 sen.
Pak Dinar tadi yang lagi gelap kebetulan ditolong orang perempuan. Kebetulan lagi kok dititipkan pada orang yang mengenal. Tadi Pak Mertua tadi ternyata atasannya dan makan kan. Apakah semua itu sebab kebetulan? Nah, karena itu adalah karena semua itu adalah karena tuntunan serta lindungan dari Tuhan. Semua itu bagian sudah diatur dengan penuh kebijaksanaan. Memang Tuhan Maha Pengasih. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, kita itu sebab kebetulan. Kita kadang di luar dugaan kita, kok bisa ya, kok bisa ya? Ya karena percaya. Percaya itu nanti diberi kekuasaan oleh Tuhan. Nah, makanya nih proses ini salah satu. Ini kan baru berapa tadi? 3 tempat. Padahal Pak Dina itu 12 kali tempat pindah. Pak Dina itu pernah juga bukan melihara, mengasuh atau mendampingi. Jadi orang yang Pak Dina itu ikut orang gila istilahnya. Jadi ada orang gila juga. Pernah dititipkan pada keluarga yang ada orang gilanya. Ya, jadi orang gila loh pada umur segitu ngupain orang gila. Padahal pernah juga orang gila itu keluar dari rumah. Telanjang itu padahal udah dewasa. Udah jadi membujuk orang gila biar pulang kembali ke rumah. Usianya pada itu baru sekitar umur 9 atau 10 tahun waktu itu. Pengengeran yang ke berapa itu ya nanti ya. Nanti ada anunya riwayat. Nah ini. Demikian kehidupan masa kecil Pak Dinarto untuk bisa sekolah. Beliau mengalami pindah-pindah 12 kali. Untuk mau pinter aja, pengen pinter aja 12 kali. Mbak Ocha belum pernah dingenger ya, di rumah aja ya. Ya ini di rumah aja kayak gitu. Ini padahal pengengeran gitu loh. Ya. Nah, tetapi di balik itu ya menjadi dewasa jiwanya, ya menjadi dewasa karena semua peristiwa diambil dengan kejujuran, kesabaran, rimo, rela, percaya pada Tuhan. Ya. Nah, ini proses yang luar biasa yang dialami Pak Dinarto, ya. Jadi karena itu menjadi gemilang, jadi dewasa, jadi kuat jiwanya. Ya. Akan tetapi ya tadi prosesnya, ya. Karena dia semakin hari semakin dewasa, dia cari Tuhan. Tuhan itu cari di mana toh ya? Kan belum tahu. Tapi kok ada itu, tapi di mana bingung. Semakin hari semakin dewasa. Nah, beliau kan agamanya Islam. Ya sholatnya udah rajin. Nah, suatu ketika ada sholat taim namanya. Ya, memohon pada Tuhan. Nah, ini proses. Pada masa dewasa perubahan merupakan puncak masa kemudian Bapak pada Tuhan. Hidup saya kok kita terlunta-lunta gitu ya, ikut gini, penderita gini. Tapi ya sudah terus saja, tapi tetap percaya, tetap bakti, tetap kejujuran, kerelaan terus. Tapi semakin hari kan semakin dewasa. Jadi Tuhannya di mana toh? Pak Dinar tuh pernah mencari Tuhan tuh nyemplung sumur karena bingung mungkin jadi sumur kan dulu kan sumur yang bisa ditimba itu ya. Nyemplung cari mungkin Tuhan di dalam sana mau lapor ada peristiwa yang membuat guncang lapor nggak ketemu juga sama Tuhan. Bicaranya nggak. Itu waktu kecil. Tapi semakin dari semakin dewasa ya kita mendekat aja lah. Merenungkan sendiri ya. Semakin komunikasi dengan Tuhan semakin intensif. Kebenaran Tuhan tersebut menuntut untuk terus mencari ilmu-ilmu. Kadang-kadang ya berguru ke guru-guru agama, kadang guru klonik barang Gusti Allah itu ada enggak toh? Nah, semua dijalan dengan tekun. Tetapi kekuasaan batinnya belum juga tercapai. Masa itu dilalui dengan ya didasari baik ya, sifat jujur, kesucian, terus saja tetap percaya pada Tuhan. Ya, jadi semua hal-hal yang menjadi kewajibannya dijalankan. Kan sudah mulai bekerja, kalau sudah selesai kan sudah mulai bekerja di Nartoni. Ya, sudah mulai bekerja, tapi terus mencari Tuhan. Ini menikah, Pak Dinarto itu menikah pada usia 21, ya tahun 1921 ya. Sama ibunya, istrinya, istilahnya gadis ini ya, Roro Sumini. Dia nggak pacaran, tapi Pak Dinarto itu karena ya bakti pada orang tua ya kamu sekarang sudah bekerja, ya tak carikan jodoh ya anjing derek Bu Romo kalau derek istilah siapa ya apa dikenalkan ya langsung aja ya. Mau gitu jadi nggak ada proses pacaran PDKT atau apa itu sudah ada ya sekarang zaman dulu pokoknya disuruh menikah ya ikut gitu karena bakti ya bakti kepada orang tua karena waktu dulu
Terus ya bersuci terus. Ini saya gambarkan bersuci terus ya. Akhirnya di usia menjelang 33 tahun ya pada tahun 1932 Pak Dinarto akhirnya melepas segala keinginan untuk berguru. Jadi rasa golek-golek kemana aja lah. Aku ora oleh guru, ora ndak usah kemana-mana, hanya satu aja. Menghadap berdoa langsung pada Tuhan, ia yakin akan mendapat jawabannya. Kalau tadi mencari-cari, tanya sana, tanya Gus Saleh di mana, wah suruh kungkum, suruh gini, suruh puasa gini. Ya sudah dijalani semua, tapi kok belum ada hasilnya, makanya akhirnya ya sudah berdoa. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 1932 menjelang pukul 6 sore di rumah atau di tempat tinggalnya masih kos itu yang ngontrak itu ya. Karena Pak Dinato itu kan orangnya sederhana dan bukan pegawai yang tinggi, biasa aja. Berdoa ya dengan kepastian yang khusyuk, Pak Dinato menerima wahyu tadi melalui utusan yang Pisang Jati berupa sabda yang diterima yang langsung. Jadi karena sudah pasrah total, ya sudahlah saya pasrah total. Tuhan masih apa toh? Saya itu cari ilmu yang sejati itu ujungnya apa? Sebenarnya ilmu sejati itu apa? Oke, nah ini dapatnya ini suara dalam hati. Ya, ketahuilah yang disebut ilmu sejati itu petunjuk yang nyata, yaitu petunjuk yang menunjukkan jalan benar, jalan yang sampai pada asal dan tujuan hidup. Nah, ini. Jadi cari-cari itu apa tuh jadi ilmu sing di dunia ini yang harusnya saya kuasai, saya pegang ya ini. Jadi ilmu sejati itu apa tuh jadi kan itu. Dia pernah dengar-dengar mencari. Nah ini ternyata ketahuilah ini sabda Tuhan yang pertama kali diterima. Yang disebut ilmu sejati itu petunjuk yang nyata, yaitu petunjuk yang menunjukkan jalan benar. Jalan yang sampai pada asal dan tujuan hidup itu sendiri. Dari mana dan mau kemana. Yang tadi dipanggil, makanya panggil itu ada sebuah ilmu yang tujuannya dari mana kita dan nanti kemana. Nah, inilah Pak Dinarto tadi, kalau ini dilukis ya. Setelah itu kan menerima beberapa wahyu terus, dilanjutkan tidak lama saja kedua nama yang disebut dalam sabda tadi, ini ada. Ini Pak Raden Tumenggung Harjo Prakoso, beliaunya lahir dan wafat tahun ini ya. Satunya lagi Bapak Raden Trihardono Sumodiarjo, ini lahirnya wafat. Nah, ini pertama kali ketemu, beliaunya bertiga tanggal 27 Mei 1930. Beliau ini yang nerima, tapi ada yang nyantet. Karena beliau juga menerima sabda sendiri, sabda artinya apa? Biar menemui ini Pak Dinarto ini. Jadi beliau orang-orang hebat ini. Ini dari, kalau di Solo itu ada kerajaan ada dua. Ini dari kerajaan Mangkunegaran, ini dari kerajaan Kasunanan. Ya, jadi ada dua. Ini petinggi-petinggi dari keraton-keraton itu yang nanti akhirnya beliau ini penasihat-penasihat tentang apa ilmu ketuhanannya raja itu beliaunya di keraton itu ya Pak D. Raden Trihardono Sumodiarjo. Ini beliau juga pada Jokowi seorang yang ahli. Ya, makanya ketemu ini terus sejak itu Raden Dinarto Pak Dinarto ini ya secara betul menerima anugerah Tuhan yaitu menerima sabda-sabda Tuhan yang secara langsung dicatat oleh beliau berdua ini mulai tahun 32 ya sampai 33 dulu awalnya. Ya. Nah, itu ya. Jadi kenapa kok bisa menerima wahyu ya karena dasarnya ya itu tadi. Perjalanan yang luar biasa digembleng tetap tekun dan seterusnya. Ya, coba sampai sini apa yang ditanyakan Mbak Uca? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Apa? Oh ya, Apa coba? saya kalau semisal ikut pamput kan, ikut panges. Ya. Terusan itu secara umum itu manfaat ikut pamput itu apa gitu? Oh, gini. Kan di Pamput diajari apa? Kan Kenapa? di Pamput diajari apa? Kalau dulu Paman Putra. Kan doa-doa dulu toh ya, percaya pada Tuhan, kemudian nyanyi-nyanyi kan ya. Iya. Kemudian dikasih pemahaman atau pengetahuan tentang bagaimana jadi anak yang baik, yang nurut. Ya, mungkin ada keterampilan juga. Nah, karena di sini kalau di Paman Putra itu kan masih kecil. Jadi tetapi ditanamkan. Masih nggak lagunya apa? Tuhan yang Maha Agung masih nggak?
Enggak. Lagunya. Tuhan yang Maha Agung, Ingat tapi tempatku berlindung. Gitu lah ya. Aman tentram selalu rasa hatiku. Nah ini Om Bawa ini juga dulu Paman Putro tahun 75 tapi. Jadi, nah ini kalau Paman Putro itu diajari anak itu harus percaya pada Tuhan dulu. Kayak tadi Pak Dinarto tadi, pokoknya percaya ada Tuhan loh, hati-hati. Tuhan itu ada di dalam hatimu loh. Jadi kamu mau apa aja ketahuan loh kalau berbuat yang baik. Nah, kalau kamu pengen apa-apa minta pada Tuhan aja. Minta apa? Tuhan aku minta pinter ya minta dulu Tuhan. Nah nanti caranya gimana? Ya belajar. Tuhan aku lapar itu Tuhan. Tuhan gimana caranya? Ya nanti aja ada orang-orangnya utusan Tuhan yang memberikan makanan atau apa, dikasih apa, ciki atau dikasih apa kan. Jadi yang intinya adalah kita harus percaya pada Tuhan bahwa Tuhan itu menguasai semua alam seisinya, menguasai kejadian apapun juga. Apalagi sekarang Mbak Ocha lebih dewasa. Tuhan saya tuh pengennya gini. Ya matur pada Tuhan. Doanya gimana ya? Kalau sekarang minta aja Tuhan saya pengen apa? Tuhan saya tuh pengen jadi anak yang pintar. Ya mohon dulu Tuhan jadikanlah saya jadi orang yang pintar. Usaha lainnya apa? Belajar, belajar. Nanti lebih gampang. Kalau kita percaya dulu lebih gampang. Ya. Apalagi mungkin. sudah. Sudah ya. Kita lanjut ya. Karena ini masih ada lagi materi selanjutnya. Ini 11.38 masih 20 menit. Nah, kita tutup dulu yang ini. Ini yang ketiga ya. Nah, saya cari materi yang keempat. Nah, pokok-pokok. Nah, kalau yang keempat itu pokok-pokok pelajaran nanti. Nah, saya kira nanti juga sama aja ya, pokok-pokok. Apa toh yang nanti dipelajari? Ya, ini sedikit ini kalau ini materinya nih ya. Pokok-pokok pelajaran atau ajaran Sang Guru Jati itu apa? Pokok-pokoknya. Pokok-pokok ajaran Sang Guru Jati. Jadi ketika saya belajar apa di sini? Ya, tadi ada 7 bab. Ya, apa ajaran Sang Guru Jati? Sang Guru Jati sekali lagi, Sang Guru Jati adalah Tuhan kita yang sejati yang setiap saat ada di dalam batin kita yang menuntun kita. Jadi kalau ada kata hati, itu adalah katanya Tuhan dalam hati kita, yang Sang Guru. Kan kita kadang kalau berbuat sesuatu kan ada yang milik kayak misalnya anak berbuat jelek itu ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Ini kata hati ini. Oh kamu mbok gini, kamu mbok gini. Sesuatu yang baik-baik itu muncul dalam hati. Nah ini. Ada 7 bab. Nah, yang pertama Hasta Sila, yang kedua Paliwara, yang ketiga Gumularing Dumadi, yang keempat Tunggal Sabda, yang kelima Jalan Rayu, yang keenam Sangkan Paran, yang ketujuh Panembah. Apa itu ini? 8 macam Panembah. Hasta itu 8. Ya, sila itu apa ya? Unsur atau asas atau yang perlu kita pahami. Paliwara itu larangan Tuhan, Gumularing Dumadi terjadinya semesta. Nanti Mbak Ocha akan belajar dunia ini terjadinya dulu pertama kali kayak apa itu diceritakan di sini. Tunggal Sabda itu Tuhan itu dari dulu, sekarang dan nanti itu hanya satu. Jadi Sabda Tuhan hanya satu. Jalan kesejahteraan. Jadi kita kalau ingin sejahtera di dunia sampai di akhirat nanti gampang lagi. Sedangkan asal dan tujuan hidup dan Panembah itu berdoa dan tata cara. Ini adalah ajaran nanti atau pelajaran-pelajaran yang pokok. Karena ada beberapa lagi tambahan yang bisa untuk menambah kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ini Pak Dinarto ya, ini waktu kongres, ini ketua yang diberi mandat ya. Karena organisasi itu ada namanya kongres. Kongresnya ada pertemuan seluruh warga atau keputusan pengurus yang untuk dijalankan dalam organisasi. Pangis itu bukan agama, sekali lagi bukan agama. Tapi Pangis ada organisasi ya yang nah ini, yang mengolah kejiwaan semata-mata ya. Jadi secara keseluruhan ajaran Sang. Nah ini lihat. Tidak hendak merusak mengganti peraturan Tuhan, hendak memberikan agama, tidak memberikan agama.
Hanya hanya menunjukkan jalan benar dan jalan simpangan, jalan benar, jalan Tuhan, simpangan itu yang salah-salah. Ini salah loh, ini nggak benar loh. Ya, memberi petunjuk tentang pengelolaan hati dan cipta. Kemudian memperbaiki kerusakan yaitu kepercayaan yang kurang benar. Nah, nanti lebih lanjut. Jadi itu yang namanya pokok-pokok. Ya, masih satu lagi, ya saya percepat aja. Satu lagi untuk materinya, yang terakhir nih ya, untuk hari ini yang terakhir. Nah, ini Tripuruso. Nah, ini penting ini agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Ini agak sedikit perlu pemahaman. Ya, Tuhan Tripuruso pencipta semesta alam ini orang bumi itu hanya gini, wah ini semua jagat raya itu besar sekali. Ya, keadaan Tuhan yang Maha Esa atau yang disebut Tripurusa, keadaan satu yang bersifat tiga. Tuhan itu satu, tapi sifatnya tiga. Apa saja? Sifat yang pertama itu Tuhan sebagai Tuhan yang sejati, sumber kekuasaan. Sumbernya semua yang akan diciptakan ini dari Tuhan atau sukmo kaukas. Jadi sifat yang pertama sukmo kaukas atau Tuhan sejati atau bahasa Arabnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu sendiri ada sifat yang kedua. Jadi Tuhan yang dulu yang ini diam ya, statis. Jadi sumber. Nah, kalau ilmu itu sudah dijabarkan atau diturunkan, disabdakan ini Tuhan yang bersabda itu penuntun sejati, panutan sejati, guru sejati, utusan Tuhan. Ini Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan yang sudah mulai berkarya, bergerak. Roh suci. Nah, Tuhan juga mempunyai sifat yang ketiga menjadi roh suci. Atau nanti yang nantinya akan menjadi jiwa manusia yang sejati. Makanya kita sebagai manusia itu sebenarnya dengan Tuhan itu jadi satu. Ada kaitannya. Ada titik singgung yaitu roh sucinya itu. Ya. Jadi ini konsep ketuhanan. Ya. Nah, sejatinya sama. Ini artinya apa? Kalau ini di Islam ya, Allah, Rasul, Muhammad. Ini di Kristen, Sang Romo, Sang Putra, Roh Kudus. Ini di ajaran Sang Guru Sejati, Sukmo Kauka, Sukmo Sejati, Roh Suci. Ini menunjukkan bahwa hanya istilah saja. Jadi Tuhan itu satu, tetapi Tuhan itu Maha segalanya, jadi sumbernya dari Tuhan, dan nanti semua yang ada di dunia ini terkelar ini juga akan kembali ke Tuhan. Ya, jadi Tripuruso. Ya, jadi kalau kita makanya, loh, mosok Tuhan ada di mana-mana? Iya, karena Tuhan itu nembus, merambas. Makanya kan ada istilah Tuhan ada di mana-mana. Kalau di hati kita kan, kalau mungkin pernah dengar ya, kalau Mbak Roca ada namanya kolbu mukmin baitullah. Kolbu itu hati, mukmin itu suci, bait itu tempat Allah berada. Kolbu mukmin baitullah. Jadi kalau hati kita suci itu ada terasa Tuhan ada di situ. Ya, roh suci, kalau di Kristen Roh Kudus, kalau kita yang Muhammad yang sejatinya rohnya itu ya, itu ini jadi satu di dalam diri kita. Ya, jadi hati-hati pemahamannya Tuhan itu satu, tapi karena sifatnya ada tiga, yang perannya sendiri-sendiri, yang tetapi Tuhan tetap satu. Ya, jadi gini. Nanti besok kita kasih gambaran lagi. Ya. Nah ini, jadi semua ini ya di jagat raya ini ya istilahnya penguasa atau yang istilahnya menguasai. Ya, ini nanti dipelajari lebih lanjut. Nanti ada. Jadi biar lebih jelas ya. Kalau ini kan sepintas. Jadi Tuhan tuh semesta alam seisinya ini ada dalam kekuasaan Tuhan. Ya. Jadi nanti sifat-sifat Tuhan yang menjadi buktinya aja, yang membuktikan bahwa itu ada ya Tuhan itu siapa dan seterusnya. Ya. Jadi sukma kauka Tuhan seluruh segala alam, sembahan yang sejati sumber hidup. Sukma sejati itu yang menghidupi Tuhan yang abadi, yang tidak berwujud oh ya. Jadi sekali lagi guru sejati kita yang setiap saat kita selalu komunikasi dalam arti kita. Suksma artinya menghidupi, yang membuat hidup. Ya, kalau ini untuk baca mungkin agak nantilah pemahamannya nanti ya sambil jalan ya. Tetapi dipahami dulu bahwa sebenarnya
di dalam hidup kita ini sudah menyatu. Kita itu ditembus oleh kekuasaan Tuhan, oleh sifat-sifat Tuhan. Ini ya. Siapa yang dihidupi ya roh suci kita, manusia kita. Jadi kita kan punya, kan bisa hidup kalau kita ada rohnya. Nah, itu yang dihidupi sehingga bisa kelihatan. Kita bisa kemana aja, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, dan seterusnya. Ya, jadi Tuhan, atau dengan adanya Sukma Sejati sebagai guru, maka semua ini ada yang menguasai, yaitu Sukma Sejati dengan petunjuk-petunjuknya. Ya. Satu, untuk kita itu satu. Ya. Nah, ini biar menjadi gambaran. Nah, ibaratnya ini samudra ya, pernah ke pantai ya. Nah, pantai itu kan kelihatan di luarnya kan ombaknya. Kadang kita kepercikan airnya nih ya, kayak embun gitu ya. Tapi di dalam kan ada dalamnya atau di dalam kan nggak kelihatan. Jadi yang namanya laut itu, laut dalam itu ada, yang namanya tadi, di sini kelihatan kok ini gerak ya, ini gerak kan adalah laut yang bergerak. Kalau yang di dalam, laut yang diam di dalam, yang di dalam sekali itu ya, itu namanya Sukma Wakas, ini Sukma Jati, podo-podo laut. Nah, percikan-percikannya ada roh suci. Ya. Jadi Tuhan itu ibaratnya hanya ibaratkan. Jadi ya tetap aja satu Tuhan ini. Ibaratkan samudra ya. Nah, ini. Kemudian ada juga ibaratnya matahari. Matahari kok, iya matahari itu sumber panas. Ini kan ada cahayanya, sinarnya, percikan nanti. Nah, makanya kalau kita nanti kena kan jadi panasnya. Jadi ada sumbernya, ada sinarnya, ada panas yang kita rasakan. Jadi matahari ada berapa? 3. Ya enggak, ya 1. Ya sumbernya, ya sinarnya, ya panasnya itu. Jadi kan tetap matahari. Jadi ada yang sampai di diri kita. Jadi ya Tuhannya mana ya? Enggak bisa dibayangkan. Kita enggak boleh membayangkan Tuhan. Ya. Nah itu ya Mbak Uca, ini sudah selesai untuk sesi yang pertama tentang ya pengenalan organisasi Pangestu. Ya, nih apa itu yang kita bahas, yang ini aja sepintas karena kalau saya detailkan nanti lama, nanti sambil jalan aja karena Mbak Oca kan sudah mulai ke remaja ya, sedikit nanti kita kalau ada sesuatu ya ditanyakan ke siapa, kalau di situ ada Bu Rini mungkin ya, atau Bulin, kalau yang mana yang dikenal yang siapa biasanya kalau ngobrol sama siapa Mbak Oca yang Sama mamanya Iva, Bu Haryati. oh Bu Haryati, ya boleh tanya-tanya aja ya. Jadi ini kurang lebih ya seperti itulah. Jadi gini biar paham, organisasi Pangestu ya seperti itu. Jadi memberikan wawasan yang luas ya. Jadi saya sebagai manusia itu tahu, oh kenapa kok saya nanti semakin hari semakin paham ya. Apakah sukses? Pasti bisa dipastikan sukses selama terus mengikuti ya, petunjuk-petunjuk ya, aturan Tuhan nanti apa nanti di pertemuan yang kedua nanti habis ini ya. Habis ini nanti ada materi lagi. Ya kalau harusnya Mbak, tapi nanti saya ringkas saja biar lebih cepat ya, karena kalau 2 jam ini sudah jam 12 kurang 10 ya, jadi hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam mungkin capek juga ya Mbak. Saya capek enggak kira-kira? Capek. Capek ya. Nah, padahal harusnya hari ini nanti ada satu lagi materi, satu materi aja, satu materi, tapi ya kan biar nanti besok itu kan ada pertemuan yang ketiga ya. Kan Mbak Ocha udah ketinggalan 2. Ketinggalan 2 ini nanti kita Iya. hari ini kita selesaikan 2, jadi besok bisa sama teman-teman yang lainnya. Nah, besok banyak yang remaja seusia Mbak Ocha, banyak besok. Ya. Jadi ada 6 yang usianya kan Mbak Ocha SMP, ada yang SMA kan begitu. Ya, jadi biar nyambung. Jadi yang saya ceritakan karena ada ketinggalan 2 kali nggak apa-apa. Jadi nanti habis ini nanti ada 2 orang. Nanti Mbak Ocha satunya Mas Diki, itu sama. Itu kelas berapa ya? Kelas SMA kalau nggak lupa kemarin sudah pernah cerita. Ya. Nah, nanti jam 12 mau gabung. Ya, mau gabung. Ya, nanti apa yang dipelajari ya nanti yang namanya Astasila tadi, pokok-pokok tadi, pokok yang pertama tentang bagaimana mengolah hati kita, batin kita. Ya, tentang Astasila. Ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada. Sudah paham enggak? Kira-kira yang saya jelaskan kecepatan enggak? Enggak.
Enggak ya. Lumayan. Bisa dipahami ya. Ya nanti sambil belajar ya. Ini kita tutup dulu ya. Istirahat dulu 10 menit ya. Nanti jam 12 kita lanjutkan lagi. Tapi nggak saya tutup. Ini biar gini aja. Nanti Mbak Ocha mau apa-apa boleh ya. Nanti jam 12 kita mulai lagi. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Karena nanti sekalian nanti doanya penutup nanti saja ya karena sekalian aja karena Mbak Ocha Iya, iya. Iya.